Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ikhwanul kiram, setiap diri kita, bahkan setiap diri manusia, pernah mengalami masa-masa indah dalam hidupnya, perasaan bahagia dan menyenangkan. Bagi seorang pedagang, ia akan merasa senang dan bahagia di saat mendapatkan keuntungan yang besar. Bagi seseorang yang meniti karir dalam sebuah pekerjaannya, ia akan merasa bahagia ketika ia mendapatkan jabatan yang tinggi. Seorang kekasih, ia merasa bahagia dan menyenangkan ketika kekasihnya berada di sampingnya dan mencintainya. Ulama besar Syekh Ibnu Qayyim membagikan kebahagiaan atau sesuatu yang menyenangkan bagi manusia paling tidak kepada 3 bagian. Di antaranya kebahagiaan diri manusia dari luar dirinya, yaitu memiliki harta benda, memiliki jabatan yang tinggi, status sosial yang tinggi. Hal ini pula sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Allah mengilhami kesenangan kepada setiap diri manusia terhadap apa-apa yang diinginkannya, yaitu wanita-wanita, anak-anak, kekayaan, baik itu emas dan perak, memiliki kendaraan yang mewah, memiliki sawah ladang atau usaha. Semua itu adalah kesenangan di dunia ini, dan kepada Allah lah sebaik-baiknya tempat kembali. Ikhwanul kiram, kebahagiaan ini adalah merupakan kebahagiaan yang sesaat, yang kita tidak tahu berapa lama dapat dirasakan. Seorang pedagang yang merasa bahagia ketika ia mendapatkan keberuntungan, namun kebahagiaan itu akan sirna ketika ia mengalami kerugian, bahkan mungkin saja menghancurkan usahanya. Sementara seseorang merasa bahagia ketika mendapatkan jabatan yang tinggi, maka di saat jabatan tersebut beralih kepada orang lain atau kepada pihak lain, ia pun akan hilang dan sirna kesenangan itu. Seorang kekasih yang ia merasa bahagia dan menyenangkan karena sang kekasih yang dikasihinya berada di sampingnya,
maka sirnalah kebahagiaan dan kesenangan itu ketika sang kekasih meninggalkannya. Mungkin dengan cara yang tragis. Cinta berubah menjadi benci. Rasa suka berubah menjadi dengki. Rasa ingin bertemu berubah ingin menjauh. Perasaan sayang berubah menjadi tidak sayang lagi. Penyebabnya bermacam-macam. Sehingga di saat itu sirnalah kesenangan sepasang kekasih. Apakah kebahagiaan ini yang ingin kita raih di dalam hidup ini? Semuanya adalah pilihannya ada pada kita. Yang kedua, kebahagiaan yang melekat pada diri seseorang. Seorang merasa bahagia dan senang serta bangga dengan ketampanannya, dengan fisiknya yang ideal, dengan kecantikannya. Seorang wanita merasa bangga dan bahagia. Namun, berapa lama ketampanan itu bisa dipertahankan menjadi suatu kebahagiaan? Berapa lama kecantikan itu bisa bertahan menjadi kesenangan? Dan berapa lama waktunya fisik yang ideal akan menjadi sebuah kebahagiaan bagi seseorang? Karena semua itu akan terus berubah dan sirna, hanya menunggu waktu saja. Dan kebahagiaan yang ketiga adalah kebahagiaan yang hakiki, yakni kebahagiaan rohani dan ketentraman hati. Ini adalah kebahagiaan seseorang yang ia bahagia ketika berada dalam kebaikan. Allah tidak pernah melarang manusia untuk membahagiakan dirinya dengan harta benda, dengan jabatan, dengan status sosial, atau ketampanan, kecantikan, dan fisik ideal. Tetapi bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin, tentu ia akan memilih kebahagiaan yang hakiki. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quranul Karim kembali melanjutkan ayatnya. Qul a'unabbi'ukum bi khairim min zalikum lillazina attaqaw inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa azwajum mutahharatu wa ridwanun minallah wallahu basirun bil ibad. Katakanlah, maukah engkau diberikan sebuah janji kebahagiaan yang lebih baik, yang lebih bahagia daripada kebahagiaan dunia, yakni bagi orang-orang yang takwa. Allah menyediakan surga kelak di yaumil akhirah, yang di bawahnya mengalir air-air sungai yang jernih. Dan Allah sediakan bidadari dalam surga itu, bidadari-bidadari yang suci, yang penuh dengan kesenangan dan kebahagiaan bagi orang yang takwa. Dan Allah maha dalam perhitungannya. Ikhwanul kiram, renungan ini akan menjadikan dasar bagi kita untuk mensikapi kehidupan ini. Seharusnya bagaimana kita memilih jalan hidup. Apakah kita
ingin meraih kebahagiaan sesaat di dunia dengan tanpa memikirkan kebahagiaan yang hakiki di yaumil akhirah kelak. Atau kita ingin berbahagia di dunia juga kebahagiaan di yaumil akhirah. Pilihan ada pada diri kita. Al-Quranul Karim kembali mengajarkan kita dengan mengabadikan harapan orang-orang yang soleh pada masa yang lalu. Na'udzubillah minasyaitonir rajim. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Sebahagian mereka orang-orang yang soleh berkata, Rabbana, ya Tuhan kami, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Datangkanlah kepada kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di yaumil akhirah kelak. Wa qina azabannar, dan bebaskanlah ya Allah kami daripada azab neraka. Semoga kita semua dapat menjalankan kehidupan di dunia ini untuk mempersiapkan diri menuju yaumil akhirah, meraih ridho Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi hamba yang layak memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.